Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku 10 TKJ SMK Negeri 2 Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pengiriman tugas membaca surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama adalah mengenai makhraj. Banyak dari anak-anak yang kurang memperhatikan ketepatan makhraj dalam membaca. Ada yang memang belum bisa, ada yang sudah bisa tetapi tidak dibaca sesuai dengan hak-hak makhraj tersebut. Misalnya ain, ada yang sudah bisa banyak tetapi karena memang bahasa Arab itu bukan bahasa asli kita, jadi sering terlewat. Shad juga yuswarun sering dibaca seperti sin. Hamzah atau alif, hamzah itu a, ceto. Kha juga ngorok kha. Za sering tertukar dengan za, atau bahkan ada yang mungkin tidak bisa membedakan, dilafalkan dengan suara yang sama antara za dan za, antara huruf zal dan huruf za. Kemudian huruf shin. Shin itu tidak boleh mencucu. Kalau mencucu itu shad. Shin nggak boleh mencucu. Po, do. Semua makhraj itu ketika kita melafalkan jangan sampai ada yang keluar dari mulut kita, lidah kita jangan sampai keluar dari gigi. Jadi di dalam semua. Lam, ana sing lam, biasanya cah wedok-wedoke. Tapi lam di dalam. Nggih. Kemudian alaihim misalnya. Jangan dibaca a. Berikan hak ain sesuai dengan makhrajnya. Kita juga tentu tidak mau kan hak kita tidak diberikan. Maka berikan hak ain, hak shad, hak kha. Kemudian ko juga dibaca dengan ko, mantul, bendal, qolqolah. Kemudian ha, huruf-huruf halqi ini harap diperhatikan. Ha, kha, a. Itu beberapa makhraj yang perlu diperhatikan. Kemudian nafas. Kalau membaca Al-Quran itu satu pemberhentian, satu nafas. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Nggak kuat mandek. Fi sabilillahi dan seterusnya seperti yang saya jelaskan di video sebelum ini. Banyak yang belum ketoto nafasnya, dipaksakan. Kemudian tajwidnya juga, bagaimana izharnya, bagaimana ikhfa'nya, bagaimana idghamnya. Kemudian ada yang saya sayangkan, ada yang sudah bisa membaca tetapi tidak persiapan di dalam mengirim tugas video tersebut. Kalau dilalar lebih dulu, kamu deres lebih dulu, kamu pelajari lebih dulu, tentu akan hasilnya lebih baik. Min dibaca man. Kemudian saya mencatat dari tahun ke tahun kualitas bacaan anak-anak itu cenderung menurun. Jadi untuk tahun ini tentu saja fenomena itu terus berlanjut. Jadi saya di SMK
2 Kudus itu mulai 2009 dan sekarang 2021. Dulu yang kualitas A misalnya itu ada 5 orang yang misalnya didapuk untuk menjadi imam misalnya, itu sudah layak bacaannya. Tahun 2009-2010 satu kelas sekitar ada 10, kemudian semakin menurun, terutama anak laki-laki. Dan ini fenomena yang harus disadari, bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang membutuhkan proses panjang dalam mempelajari. Tidak hanya cukup kamu belajar 1-2 hari. Oke, kalau tugas yang lain, kamu belajar baca, kamu browsing, kamu tanya-tanya, kamu mutolaah, kamu analisa sendiri, kembangkan sendiri bisa. Tapi kalau membaca Al-Quran, satu, butuh guru yang menyimak supaya sanad kita nyambung sampai Kanjeng Nabi. Guru kita diajari oleh guru kita sampai kepada para sahabat, sampai Kanjeng Nabi. Misalnya di Kudus kebanyakan kiblatnya atau sanadnya dari Mbah Arwani ke guru-gurunya sampai Kanjeng Nabi, sampai malaikat Jibril. Itu pentingnya ilmu agama, harus bersanad. Tidak cukup kamu belajar otodidak, harus disimakkan. Kalau Quran itu berhadapan dengan guru, sehingga guru bisa melihat bagaimana murid melafalkan makhorijul huruf dan tajwidnya. Sebenarnya ini adalah, kalau membaca Quran itu kan dari kecil ya, kamu dari kecil, dari TK bahkan sudah diajari, SD, SMP, SMK, tapi selalu ada yang lolos kan. Nah, itu sangat disayangkan. Dan Kota Kudus sebagai salah satu kota santri, kota Quran, banyak orang dari seluruh penjuru Nusantara datang ke Kudus untuk belajar Quran. Sementara kita orang Kudus, ternyata secara di sekolah umum yang menjadi gambaran umum anak-anak Kudus justru menurun kualitasnya. Saya dulu kuliah di Jogja. Ketika ditanya orang sana, tiang pundi Mas? Kudus. Orang mesti terus ada semacam merek dari Kudus. Oh, ini mesti pinter ngaji. Enggak malu apa kalau kamu keluar kota ngaku orang anak Kudus tapi rasa maca Quran. Dan tidak hanya secara ibadah kita rugi, tidak hanya di akhirat kita akan dibully karena tidak bisa baca Quran, tidak sempurna ibadah kita karena kita kurang bisa membaca Quran, salat kamu kurang sempurna karena bacaan Quran kamu kurang bagus. Tapi juga di dunia, misalnya gini, ketika kamu, adikmu njaluk warah matematika, orang biasa dengan entengnya, wah aku wis lali matematika, kelas 5 SD misalnya, wis lali Dik, dengan enteng sekali. Orang akan mengakui, wah mumet mantap-mantap aku raiso aku, enteng sekali, tidak ada beban. Tetapi nek kowe rasa maca Quran, isin kan, ada rasa malu dalam hati. Apa meneh cah lanang, sok ben ning calon marotua delalah dolan bertamu sampai maghrib dikon dadi imam, ora tau maca Quran, Fatihah ora pede, arep mlayu ewah, arep nang kono mesti dibuli oleh keadaan.
kowe diundang tanggamu misale maca berjanjen bareng mubeng tekan nggonmu mbok geser ke giliran selanjutnya ape mbok waca kowe ora iso lancar maca Arab. Di dunia sudah malu, apalagi di akhirat. Kualitas sholat kita juga tergantung dengan kualitas Fatihah. Fatihah itu rukun qauli, wajib diucapkan, tidak boleh kamu ucapkan dalam hati, untuk berbatin, harus diucapkan, dan itu memerlukan pembelajaran Al-Quran. Inilah pentingnya kamu belajar Al-Quran. Kamu masih muda, masih punya kesempatan, tidak boleh ada rasa malu. Ini yang saya harapkan, karena kita masih dalam suasana pandemi, jadi saya tidak bisa memberikan bimbingan langsung membaca Quran. Saya harapkan ini tetap menjadi perhatian dan kamu bisa mengembangkan, bisa belajar Quran. Yang sudah bisa, yang sudah lancar, tolong diterus setiap hari, dibaca minimal 1 halaman lah. Kamu scroll TikTok itu mungkin setengah jam sebentar ya, tapi kalau baca Quran setengah jam itu akeh loh. Standar orang khotmil Quran bin Nador, khotmil Quran yang dengan melihat itu setengah jam. Dulu saya sering di akhir semester itu mengadakan khotmil Quran per kelas. Ada yang baca 1 juz, ada yang setengah juz, ada 1/4. Dulu satu kelas itu 40 jumlahnya. Kemudian saya bantu juga. Meskipun ada caranya sendiri, di akhir semester saya bagi sudah juz 15 misalnya. Tolong itu dilancarkan, besok setengah jam harus rampung. Dan kejadian kuat, tapi beberapa tahun ini nggak bisa karena kualitas bacaan anak-anak menurun. Sangat meresahkan ini. Dan itu harus disadari oleh para orang tua, para pendidik, kemudian anak-anak juga. Kemudian sebenarnya di pembelajaran semester 1 ini ada 3 ayat yang harus dibaca dan dihafalkan. Kalau baca mungkin bisa kita siasati dengan kirim video, tapi kalau menghafalkan kan tidak bisa. Makanya dulu ketika masih kelas tatap muka, setiap masuk itu seluruh siswa bareng-bareng membaca surat Al-Anfal ayat 72, surat Al-Hujurat 10, dan surat Al-Hujurat 12 sekaligus artinya. Jadi rutin setiap masuk langsung baca itu bareng-bareng. Sehingga dengan sendirinya 1 semester itu setengah hafal. Kowe ora ngapalno, hafal dhewe. Dan memang harus menghafalkan, 3 itu dihafalkan semua. Yang tidak bisa bulan pertama, bulan kedua. Jangan sampai nerak ulangan semester lah. Dan itu kadang kita nggak niat ngapalno wis apal dhewe karena dibaca terus. Nah, untuk menyiasati ini tolong Quran surat Al-Anfal 72, Al-Hujurat 10, Al-Hujurat 12 tolong dibaca tiap hari. Misalnya kamu pajang di kamar kamu tulis angger mlebu ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu dan seterusnya. Atau sebelum belajar baca Quran lah, meraketang 1 halaman, nanti yang Al-Anfal, Al-Hujurat 10 dan 12 dilancarkan. Dengan sendirinya kamu akan hafal. Nah, itu beberapa koreksi dan keresahan saya tentang kualitas bacaan dari anak-anak.
Orang tua itu sangat bangga ketika anak-anaknya bisa membaca Quran dengan baik. Iso dienggo nyangoni wong tua nalika wong tua wis sedo. Sing mbok kirimno bakal apa? Bacaan Quran. Bukan ijazah kamu. Ijazah itu untuk di dunia. Sebagai sarana cari nafkah, kemudian nafkah itu untuk ibadah. Tapi bacaan Quran ini itu yang akan bisa kami kirimkan ke orang tua, ke mbah-mbah kita, ke leluhur kita. Kualitas itu yang orang akan yang kita kirimkan kepada orang tua mesti kan harusnya yang berkualitas baik. Masuk acak-acak, masuk kaleng-kaleng. Ya, belajarlah Quran dengan cara apapun. Di sekitar kamu di Kudus itu banyak orang alim, wong pinter maca Quran. Teman-teman kita satu kelas ini, misalnya satu kelas itu ada yang sudah layak untuk ngajari temannya. Jadi dulu waktu kelas tatap muka ada beberapa anak yang saya tugasi untuk menjadi tutor sebaya. Bisa. Bahkan ada kerjasama antar kelas, akhirnya akrab gitu ya. Jadi tolong Qurannya diopeni, makhraj-makhrajnya, tajwidnya, supaya kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi juga apa yang akan kita berikan kepada orang tua ketika orang tua kita meninggal. Nek bacaan Quran kamu bagus, tentu standar kualitas kepada anak-anak kamu tentu juga tinggi. Nek ibune sama maca Quran, tentu anaknya juga akan diopeni, minimal standarnya sama lah. Dan itu harus kita pertahankan. Sekali kamu lalai, generasi ini lalai, dan kualitasnya semakin turun, maka itu menjadi salah satu tanggung jawab kamu sebagai bagian dari generasi ini. Nek kowe ora ngopeni Quranmu, tentu kamu kemungkinan juga ora iso ngopeni Qurane anakmu. Wis tak tepekno, Pak. Iya, tetapi tradisi membaca Quran kita dari dulu, nggih. Habis maghrib baca Quran. Bukan scroll TikTok. Bar maghrib maca Quran, minimal 1 halaman. Ada rutinan, dulu sering ada rutinan anak-anak muda itu baca khatmil Quran. Sekarang coba di kampung cari klub baca Quran, klub khatmil Quran coba. Ana wong duwe hajat, tolong golekno wong maca Quran sak majelis gitu. 30 juz. Cari orang 30. Kangelan kowe. Anak-anak muda seusia kamu lah. Umpama ono sing iso, mungkin tidak terbiasa dengan jamiah atau perkumpulan semacam itu. Maka salah satu tanggung jawab kita sebagai generasi adalah menjaga hal-hal baik yang diwariskan oleh orang tua kita, kemudian mengadopsi hal-hal baru yang bisa mendukung, bisa menjadikan semuanya lebih baik. Demikian koreksi kita pada hari ini untuk tugas yang pertama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.